Saat ini di banyak BUMN cukup ramai mendiskusikan berkaitan dengan kepatuhan. Ada standar dari ISO 37301 tahun 2021 berkaitan dengan sistem manajemen kepatuhan. Sehingga banyak perusahaan BUMN berupaya untuk menerapkan standar ISO tersebut dan melakukan sertifikasi sistem manajemen kepatuhan. Yang menjadi landasan dasar kenapa perusahaan BUMN menerapkan sistem manajemen kepatuhan, karena ini menjadi amanat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan badan usaha milik negara. Apa itu kepatuhan? Secara prinsip, kepatuhan itu adalah memenuhi semua kewajiban kepatuhan organisasi. Kepatuhan itu adalah proses yang sedang berlangsung dan hasil keluarannya adalah suatu organisasi yang memenuhi kewajibannya. Kepatuhan yang berkelanjutan didapatkan dengan menanamkan dalam budaya organisasi dan dalam tingkah laku dan sikap setiap orang yang bekerja dalam organisasi tersebut. Artinya perusahaan berusaha untuk membudayakan, meningkatkan budaya kepatuhan dalam organisasi, yang pastinya lah tujuannya memastikan bahwa dalam pelaksanaan bisnis organisasi mematuhi segala aturan persyaratan yang terkait dengan kegiatan bisnis dan proses yang ada dalam organisasi tersebut. Sistem manajemen kepatuhan yang efektif di seluruh organisasi ini memungkinkan organisasi untuk mendemonstrasikan komitmennya terhadap kepatuhan terhadap hukum yang relevan, termasuk persyaratan regulasi, kode industri, standar organisasional, seperti juga dengan standar tata kelola yang baik atau berkaitan dengan good corporate governance. Perusahaan-perusahaan BUMN berupaya untuk menerapkan GCG, good corporate governance. Di dalam keberlanjutan, aspek berkaitan dengan sustainability yang seringkali dijadikan sebagai indikator, salah satunya adalah berkaitan dengan ESG, Environmental Social Governance. Di sana ada terkait dengan tata kelola, di mana perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik dianggap lebih berkelanjutan, lebih sustain. Sehingga salah satu yang bisa diadopsi kalau perusahaan ingin sustain, maka dapat mempertimbangkan standar ISO 37301 tahun 2021 berkaitan dengan sistem manajemen kepatuhan. Sistem manajemen kepatuhan berdasarkan standar ini memberikan manfaat terhadap organisasi. Yang pertama, pastinya dapat meningkatkan peluang bisnis dan keberlanjutan. Tadi saya sampaikan bahwasanya salah satu indikator terkait dengan keberlanjutan itu adalah tata kelola yang baik. Ketika perusahaan menerapkan sistem manajemen kepatuhan, berarti perusahaan memiliki komitmen untuk mematuhi segala persyaratan, segala aspek hukum, segala standar yang terkait dengan bisnisnya, sehingga pastinya akan terhindar dari resiko ketidakpatuhan. Yang kedua, manfaat dari penerapan sistem manajemen ini adalah melindungi dan meningkatkan reputasi dan kredibilitas organisasi. Karena perusahaan tersebut patuh terhadap segala regulasi, sehingga kredibilitasnya di mata masyarakat, di mata pemerintah, di mata stakeholder, pastinya menjadi perusahaan yang baik karena memiliki komitmen terhadap kepatuhan semua standar yang dipersyaratkan. Yang ketiga, mempertimbangkan harapan pihak berkepentingan. Perusahaan yang menerapkan sistem manajemen kepatuhan betul-betul menganggap bahwa interested parties atau pihak-pihak berkepentingan merupakan pihak yang perlu diajak bicara untuk memastikan bahwa sebagai perusahaan yang taat terhadap persyaratan betul-betul melibatkan pihak berkepentingan dalam pengembangan bisnisnya, dalam pengembangan sistem manajemennya. Selanjutnya yang keempat, penerapan sistem manajemen kepatuhan menunjukkan bahwa organisasi mendemonstrasikan komitmen organisasi untuk mengelola risiko kepatuhannya. Buat suatu pelaksana bisnis bahwa ketidakpatuhan itu dapat menimbulkan risiko. Yang pastinya ketika kita berbicara regulasi, banyak konsekuensi hukum, banyak konsekuensi ketidakpatuhan yang bisa berimplikasi terhadap sanksi baik administratif ataupun berkait dengan pidana. Sehingga dengan penerapan sistem manajemen ini menunjukkan bahwa perusahaan komit terhadap pelaksanaan sistem manajemen kepatuhan. Selanjutnya yang kelima, manfaat dari penerapan sistem manajemen kepatuhan meningkatkan kepercayaan pihak ketiga dalam kapasitas organisasi untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Selanjutnya,
yang keenam, meminimumkan resiko terjadinya pelanggaran yang bisa menimbulkan biaya dan kerusakan reputasi. Karena komitmen perusahaan terhadap penerapan sistem manajemen kepatuhan pastinya akan meminimalisir resiko terhadap ketidakpatuhan. Sistem manajemen kepatuhan berdasarkan ISO 37301 ini sama halnya seperti sistem manajemen lainnya, menggunakan pendekatan high level structure atau struktur tingkat tinggi dalam penerapan sistem manajemen, menggunakan 10 klausul, di mana klausul 1 itu berkaitan dengan ruang lingkup, klausul 2 terkait dengan acuan normatif, klausul 3 berkaitan dengan definisi dan istilah. Persyaratan implementasinya dari klausul 4 yaitu konteks organisasi, klausul 5 kepemimpinan, klausul 6 perencanaan, klausul 7 pendukung, 8 operation, 9 evaluasi kinerja, dan klausul 10 terkait dengan improvement. Konteksnya adalah bagaimana di dalam penerapan klausul-klausul ini yang terkait dengan kepatuhan. Konteks organisasi akan dihubungkan dengan kepatuhan. Kepemimpinan akan dihubungkan dengan kepemimpinan yang meningkatkan budaya kepatuhan organisasi. Perencanaannya akan terkait dengan perencanaan dalam menetapkan risiko dan peluang dan juga sasaran terkait dengan kepatuhan. Pendukung, operation, evaluasi, dan improvementnya juga akan dikaitkan dengan kepatuhan. Saya akan sedikit membahas berkaitan dengan setiap klausul di dalam sistem manajemen kepatuhan ini. Yang pertama berkaitan dengan konteks organisasi. Sebelum perusahaan menerapkan sistem manajemen kepatuhan, organisasi harus mengenali dulu siapa perusahaan ini. Ada isu internal, isu eksternal apa terkait dengan kepatuhan yang mempengaruhi organisasi dan dipengaruhi oleh organisasi. Itu yang dipersyaratkan dalam klausul 4.1. Selanjutnya 4.2, organisasi harus mengidentifikasi siapa pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi atau perusahaan yang pastinya kebutuhan harapan tersebut terkait dengan kepatuhan. Ini juga menjadi sesuatu hal yang penting karena pintunya dari interested parties. Ada persyaratan apa saja, ada peraturan apa saja yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang nanti akan dijadikan sebagai compliant obligation atau kewajiban penaatan organisasi. Selanjutnya 4.3 lah, setelah kita mengidentifikasi kebutuhan harapan pihak berkepentingan, organisasi harus menentukan ruang lingkup sistem manajemen kepatuhannya akan seluas apa. Dengan mempertimbangkan isu, dengan mempertimbangkan kebutuhan harapan pihak berkepentingan, akhirnya ditetapkan oleh organisasi bahwa ruang lingkup sistem manajemen kepatuhannya berdasarkan atas identifikasi dari 4.1 dan 4.2. Selanjutnya di dalam konteks organisasi ini 4.4 yaitu menetapkan sistem manajemen kepatuhannya berdasarkan dari isu, berdasarkan dari kebutuhan harapan, berdasarkan ruang lingkup tersebut, apa proses yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mendemonstrasikan, untuk menunjukkan proses-proses yang terkait dengan sistem manajemen kepatuhan yang sebaiknya proses ini juga terintegrasi dalam bisnis proses organisasi. Selanjutnya ini yang membedakan antara sistem manajemen kepatuhan mungkin dengan standar ISO lainnya terkait dengan mutu K3 lingkungan. Kalau di mutu K3 lingkungan, konteks organisasi terbatas sampai 4.4. Namun dalam sistem manajemen kepatuhan ini ada klausul 4.5 dan 4.6. Bahwasanya organisasi sebelum menetapkan PDCA-nya, organisasi harus menetapkan dulu compliant obligation-nya, kewajiban kepatuhannya, apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Ini harus mempertimbangkan setiap aktivitas, setiap produk, dan setiap jasa yang dilaksanakan oleh organisasi dan terkait dengan peraturan apa saja, terkait dengan persyaratan apa saja, terkait dengan standar apa saja, sehingga perusahaan menetapkan mekanisme untuk melakukan identifikasi, melakukan evaluasi, dan melakukan analisa terhadap kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan tersebut. Itu yang dipersyaratkan dalam klausul 4.5. Selanjutnya, karena kewajiban penaatan ini bisa jadi berimplikasi hukum, maka ada potensi risiko atas ketidakpatuhannya. Sehingga di dalam persyaratannya, klausul 4.6, organisasi harus mengidentifikasi, menganalisa, dan mengevaluasi risiko atas kepatuhan perusahaan. Ketika ada peraturan perundangan yang terkait dengan perusahaan, apakah sudah terpenuhi atau belum? Jika belum terpenuhi, apa resikonya? Apa konsekuensinya terhadap organisasi? Ini menjadi kunci di dalam
keberhasilan penerapan sistem manajemen kepatuhan 45 dan 46 ini, di mana kewajiban kepatuhannya diidentifikasi. Selanjutnya atas kewajiban kepatuhan tersebut kita harus mengidentifikasi resiko-resiko atas ketidakpatuhan organisasi terhadap peraturan perundangan atau terhadap standar yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Selanjutnya di dalam klausul 5 itu pasal terkait dengan kepemimpinan, bahwa organisasi yang menerapkan sistem manajemen kepatuhan, top manajemennya dan juga dewan governansi. Dewan governansi kalau di beberapa perusahaan BUMN bisa mengambil dari dewan komisaris. Dewan komisaris dan top manajemen atau direksi ini harus menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan, bahwasanya kita tidak hanya berorientasi kepada profit oriented, tapi kita juga mengupayakan organisasi kita itu patuh terhadap semua aspek yang terkait dengan standar atau peraturan yang relevan dengan perusahaan. Itu yang harus ditunjukkan oleh top manajemen dan juga dewan komisaris dalam hal Kementerian BUMN atau perusahaan BUMN. Selanjutnya, di dalam kepemimpinan dan komitmen ini, top manajemen juga harus memastikan terciptanya atau terbentuknya budaya kepatuhan di dalam organisasi. Top manajemen itu harus memastikan bahwa seluruh unsur, seluruh elemen di dalam organisasi, dalam perusahaan betul-betul menunjukkan budaya kepatuhan. Apa itu budaya kepatuhan? Budaya kepatuhan itu merupakan nilai, etika, keyakinan, dan perilaku yang ada di seluruh organisasi dan berinteraksi dengan struktur organisasi serta sistem pengendalian untuk menghasilkan norma-norma perilaku yang kondusif untuk kepatuhan. Artinya bahwa semua pekerja, semua elemen, semua jajaran manajemen betul-betul concern terhadap kepatuhannya. Berdasarkan semua identifikasi regulasi yang sudah dilakukan, berdasarkan standar yang harus dipatuhi baik eksternal ataupun internal, berdasarkan peraturan BUMN yang terkait, maka semua elemen dalam organisasi betul-betul berusaha untuk mematuhi itu. Tanpa harus dilakukan dorongan yang sangat keras, tapi sudah menjadi bentuk kesadaran seluruh pekerja bahwa tujuan perusahaan dalam penerapan sistem manajemen kepatuhan betul-betul karena ingin patuh terhadap standar yang ada. Komitmen top manajemen juga harus memastikan terbentuknya tata kelola kepatuhan. Perusahaan yang menerapkan sistem manajemen kepatuhan harus meng-create bagaimana sistem manajemen kepatuhan ini, tata kelola kepatuhan ini betul-betul dijalankan dalam organisasi. Itu di dalam klausul 5.1. Selanjutnya dalam klausul 5.2, organisasi juga harus menetapkan kebijakan kepatuhan. Kebijakan kepatuhan ini harus ditetapkan oleh top manajemen yang bisa direview dan juga disahkan oleh juga dewan komisaris, sehingga kebijakan kepatuhan ini menjadi pondasi dasar perusahaan dalam penerapan sistem manajemen kepatuhan. Selanjutnya di dalam klausul 5.3 berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab. Tugas tanggung jawab ini pastinya ada tugas tanggung jawab dan kewenangan yang melekat dalam struktural organisasi perusahaan, di mana yang dipersyaratkan di dalam klausulnya pertama ada tugas tanggung jawab untuk dewan governansi dan juga manajemen puncak atau top manajemen. Dalam hal perusahaan BUMN tadi, dewan komisaris dan juga direksi. Apa tanggung jawab komisaris dan tanggung jawab para direksi BUMN terkait dengan penerapan sistem manajemen kepatuhan ini? Yang kedua, tugas tanggung jawab terkait dengan fungsi kepatuhan. Perusahaan yang menerapkan sistem manajemen kepatuhan harus membentuk fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan ini dapat didelegasikan terhadap orang atau sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengoperasikan atau menjalankan sistem manajemen kepatuhan. Ini juga bisa dalam bentuk departemen atau dalam bentuk perwakilan dari setiap departemen untuk mendemonstrasikan, untuk menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan sistem manajemen kepatuhan. Dan yang selanjutnya, tugas tanggung jawab terhadap seluruh manajemen dan seluruh pekerja dalam penerapan sistem manajemen kepatuhan. Itu yang dipersyaratkan di dalam klausul 5 berkaitan dengan kepemimpinan. Selanjutnya, dalam penerapan sistem manajemen kepatuhan, organisasi juga harus melakukan perencanaan. Kita masuk ke dalam aspek perencanaan, karena sistem manajemen kepatuhan ini juga menggunakan konsep PDCA, Plan, Do, Check, Action, di mana perencanaannya ditetapkan dalam klausul 6, Do-nya 7 dan 8, Check-nya klausul 9, dan Action-nya klausul 10. Perencanaan di dalam sistem manajemen kepatuhan juga ada 3. 6.1 terkait dengan tindakan untuk menangani risiko dan
peluang, 6.2 tindakan terhadap sasaran kepatuhan dan perencanaan untuk mencapai sasarannya, dan 6.3 berkaitan dengan perencanaan perubahan. Dalam perencanaan mengatasi risiko dan peluang, organisasi harus mempertimbangkan konteks organisasi yang tadi sudah diidentifikasi. Sehingga dalam perencanaannya harus mempertimbangkan isu internal, isu eksternal, mempertimbangkan kebutuhan harapan pihak berkepentingan, mempertimbangkan compliant obligation atau kewajiban pemenuhannya, dan juga dalam perencanaannya harus mempertimbangkan risiko kepatuhan yang telah teridentifikasi. Beberapa organisasi risiko kepatuhan ini menggunakan metode CRA, Compliance Risk Assessment. Selanjutnya di dalam klausul 6.2, berdasarkan dari analisa risiko, berdasarkan pertimbangan compliant obligation, berdasarkan pertimbangan dari analisis risiko kepatuhannya, organisasi harus menetapkan sasaran kepatuhan. Misalnya, setelah diidentifikasi berapa persen kepatuhan perusahaan terhadap standar tersebut, berapa persen targetnya, apa hal-hal yang belum dipatuhi, kita tetapkan kapan kita akan melakukan pemenuhan target tersebut. Itu yang dipersyaratkan di dalam klausul 6. Ini bagian dari perencanaan dalam sistem manajemen kepatuhan. Dan perencanaan yang selanjutnya adalah perencanaan perubahan. Jika ada rencana untuk perubahan sistem manajemen kepatuhan, maka perubahannya harus dilakukan dengan baik, dengan perencanaan yang baik. Karena ada pendapat bahwa fail to plan, maka plan to fail. Ketika kita melakukan perencanaan yang gagal, maka sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Ada pendapat seperti itu. Pasal selanjutnya dalam sistem manajemen kepatuhan itu pasal 7, dukungan. Ini sama saja dengan sistem manajemen lainnya, bahwasanya di dalam pendukung ini kita harus menetapkan atau mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan sistem manajemen kepatuhan, kompetensi yang dibutuhkan untuk menerapkan sistem manajemen kepatuhan, baik untuk dewan komisaris, baik untuk top manajemen, baik untuk fungsi kepatuhan, manajemen, dan pekerja yang terkait dengan penerapan sistem manajemen kepatuhan. Selanjutnya, di dalam pendukung ini juga ada kepedulian atau kesadaran yang perlu ditingkatkan dalam penerapan sistem manajemen kepatuhan. Pendukung selanjutnya adalah komunikasi dan juga pengendalian informasi terdokumentasi, atau organisasi harus mengendalikan dokumen dan rekaman atau bukti implementasi atas penerapan sistem manajemen kepatuhan. Itu yang dipersyaratkan dalam klausul 7. Dalam klausul 8, operation. Ini yang menjadi kunci juga dalam penerapan sistem manajemen kepatuhan. Atas semua yang sudah direncanakan dalam klausul 6, maka harus dijalankan oleh organisasi. Ini yang dipersyaratkan di dalam klausul 81, yaitu perencanaan dan pengendalian prosedur. Atas setiap perencanaan yang ditetapkan dalam klausul 6, tadi ada perencanaan mengatasi risiko dan peluang, perencanaan untuk mencapai sasaran, dan perencanaan perubahan, maka pelaksanaannya atau pengendaliannya harus dijalankan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Selanjutnya di dalam klausul 8.2, organisasi harus menetapkan pengendalian dan prosedur. Pengendalian atas kepatuhan yang sudah ditetapkan, pengendalian atas pemenuhan kewajiban penaatannya, ini sebaiknya ditetapkan. Ada suatu dokumen prosedur yang mengatur atas pengendalian tersebut terhadap kepatuhan organisasi. Selanjutnya 8.3, penyampaian kepedulian. Organisasi harus memastikan bahwa ada munculnya kepedulian di dalam organisasi terkait dengan manajemen kepatuhan, termasuk penyampaian atas potensi ketidakpatuhan, penyampaian atas persyaratan baru, penyampaian atas kondisi di lapangan yang dianggap atau diindikasi tidak patuh terhadap persyaratan yang berlaku. Selanjutnya di dalam klausul 8.4, organisasi juga harus menetapkan proses investigasi. Jika ternyata di lapangan atau dalam proses operasionalnya ditemukan ada ketidakpatuhan di dalam organisasi dan dilaporkan oleh personil organisasi, maka organisasi harus melakukan proses investigasi untuk mengidentifikasi apa penyebab ketidakpatuhannya, apa implikasinya, dan bagaimana perbaikannya terhadap sistem untuk memastikan di masa yang akan datang tidak terjadi lagi ketidakpatuhan dalam organisasi. Itu yang dipersyaratkan dalam klausul 8.4.
Selanjutnya, setelah organisasi melaksanakan operation, klausul 9, organisasi harus melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini prinsipnya ada 3 dalam sistem manajemen. Yang pertama adalah pemantauan pengukuran, yang kedua adalah audit internal, dan yang ketiga berkaitan dengan tinjauan manajemen. Dalam pemantauan pengukuran, organisasi harus melakukan pemantauan dan mengukur ada berapa umpan balik atau masukan atau laporan berkaitan dengan kinerja kepatuhan. Ada berapa persen ketidakpatuhan organisasi? Ada berapa pelanggaran berkaitan dengan ketidakpatuhan? Ada indikator apa saja yang dikontrol oleh organisasi terkait dengan kepatuhan ini. Ini yang menjadi dasar pertimbangan pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi dalam penerapan sistem manajemen kepatuhan. Evaluasi selanjutnya adalah internal audit untuk memastikan bahwa sistem manajemen kepatuhan ini dijalankan dengan efektif. Maka organisasi harus melakukan audit internal terhadap kriteria-kriteria yang terkait dengan ISO 37301 ini dan kriteria yang terkait dengan standar kepatuhan yang harus dipatuhi oleh organisasi. Dan evaluasi yang selanjutnya adalah tinjauan manajemen atau manajemen review. Top manajemen dan dewan komisaris atau dewan governansi harus mengevaluasi secara keseluruhan efektivitas sistem manajemen kepatuhan organisasi. Yang selanjutnya adalah klausul 10, yaitu improvement atau peningkatan. Hasil evaluasi sebagaimana ditetapkan dalam klausul 9, dimanapun hasil evaluasi hanya ada 2, yaitu patuh atau tidak patuh, sesuai atau tidak sesuai, oke atau tidak oke. Itu hasil evaluasi. Nah, hasil evaluasi dalam klausul 9 harus ditindaklanjuti dalam klausul 10. Sehingga dalam klausul 10 ini ada 2 klausul. Ketika hasil evaluasinya menunjukkan ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian terhadap standar yang ada, maka organisasi harus melakukan analisa ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Organisasi harus mengidentifikasi apa penyebab ketidaksesuaiannya, dan organisasi harus menetapkan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian tersebut dan tindakan perbaikan terhadap penyebab ketidaksesuaiannya. Sehingga harapannya dengan tindakan perbaikan tersebut tidak ditemukan masalah yang sama di kemudian hari, tidak ditemukan problem-problem yang sama di proses yang sama, kegiatan yang sama, produk yang sama, sesuai dengan temuan ketidaksesuaian tersebut. Selanjutnya, 10.2, ketika hasilnya sesuai dengan standar, apakah ada potensi untuk ditingkatkan? Apakah ada potensi untuk melakukan continual improvement? Ini juga harus menjadi pertimbangan dari hasil evaluasi tersebut, karena prinsip dalam penerapan sistem adalah continual improvement. Maka organisasi harus memikirkan, ketika hasilnya sudah sesuai, apa yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja sistem manajemen kepatuhannya. Semoga dengan penerapan sistem manajemen kepatuhan ini dapat meningkatkan organisasi yang sustain, berkelanjutan, dan terhindar dari segala resiko ketidakpatuhan organisasi yang bisa berimplikasi terhadap sanksi, baik administratif maupun sanksi pidana. Salam.